Oke, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari IQ8 Channel, lagi sebentar kita akan membahas tentang video di mana salah satu sobat kita bekerja di salah satu kremasi atau perusahaan kremasi yang ada di Bali, di mana Pak Nyoman Edi ini bertugas sebagai pengantar jenazah loh guys. Wow, menyeramkan. Di saat mengantar jenazah ini, Pak Edi ini banyak sekali melihat maupun menyaksikan fenomena yang sangat-sangat janggal, di mana salah satunya seperti dicari roh orang yang sudah meninggal, baik langsung maupun di dalam mimpi. Dan kadangkala kata Pak Edi ini banyak sekali kejadian yang janggal, seperti keranda yang bergerak sendiri, dan dia tetap menjalankan tugas sebagai pengantar jenazah dengan mobil ambulan walaupun sendiri melakukan pekerjaannya loh guys. Wow, luar biasa sekali. Tidak berpanjang lebar lagi, mari saksikan video berikut ini di IQ8 Channel. Selamat pagi Bapak Edi Wirawan ya. Selamat pagi. Dulu pernah katanya Bapak bekerja di salah satu tempat kremasi yang ada di Bali. Betul. Bisa diceritakan untuk kita Pak Edi, apakah pernah ada kejadian yang mistis ketika Bapak bekerja di tempat kremasi tersebut, ketika membawa jenazah dengan mobil ambulan? Terima kasih sebelumnya, selamat pagi. Memang betul, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan. Kebetulan saya sebagai driver, supir ambulan di salah satu, kalau Balinya kremasi, tempat pembakaran jenazah. Dulu saya menceritakan di suatu ketika saya pertama kali bekerja di salah satu perusahaan kremasi. Kemungkinan saya belum, kalau Balinya itu istilahnya durung atau orang pejati, belum melaksanakan sesajen kepada yang leluhur, sesunan kalau istilah Balinya. Dulu saya pernah suatu ketika saya menjemput di salah satu rumah sakit, letaknya di daerah Canggu. Waktu itu saya nyemput di rumah sakit ternama di Bali. Seketika itu kerandanya bergerak. Bergerak ya Pak? Ya bergerak Pak, bergerak. Mungkin kalau Balinya itu salam perkenalan dari Yeah. Yang sudah meninggal dulu. Kedua, saya pernah nyemput di salah satu daerah di Tabanan, di pedalaman ya. Itu jalannya sangat sepi, medannya sangat terjal. Seketika di belakang mobil itu saya lihat dengan kasat mata banyak bayangan di belakang. Seperti bayangan apa kira-kira Pak? Seperti bayangan orang, seperti bayangan orang lah. Kemungkinan besar Pak, kemungkinan besar itu mungkin penghuni mobil gitu, penghuni mayat, kalau Balinya mayat yang masih ada di sana, roh-rohnya kemungkinan gitu ya. Kira-kira berapa penampakan waktu itu dilihat? Kira-kira banyaknya kurang lebih 6 penampakan. Seperti apa kira-kira Pak Mas? Seperti bayangan tuh Pak, seperti bayangan. Kalau istilah Balinya lawat gitu. Lawat ya, Ya di dalam bayangan mobil. Dan di samping mayatnya berarti ya? Bukan. Pas saya nyemput ke salah satu wilayah itu. Kalau ini juga ada cerita lucu ya, bagi saya lucu.
dulu saya nyemput ketiga kali nyemput di salah satu rumah sakit itu sudah berisi mayat. Padahal saya sudah berapa kali melewati tempat itu, tetapi saya terus berputar di tempat itu, di bundaran itu. Nah, kemungkinan sang mayat itu atau balinya layon itu minta keliling ya berputar. keren pengalaman Berputar, ya. Kira-kira gini Paman, waktu menjemput mayat itu berarti ada perasaan gimana Paman? Ada was-was atau mungkin ketakutan atau mungkin tenang-tenang saja Paman? Baik, kita tidak bisa pungkiri dalam suatu penjemputan jenazah itu pasti ada rasa ya, ada rasa kalau istilah balinya deg-degan. Pertama kali saya bekerja itu di satu perusahaan itu sempat berpikiran gimana saya di jalan, artinya deg-degan gitu. Ya setelah saya lakoni ya biasa-biasa saja. Nah kemarin sempat saya istilahnya ngeblank, arahnya enggak tahu gitu. Kemungkinan karena saking medannya terjal, panik gitu. Ya saya berserah saja sama Tuhan karena situasi dan keadaan. Berarti tetap sebelum ini tips juga bagi rekan-rekan kita yang melaksanakan kewajiban seperti sekarang ini kewajiban yang cukup mulia ya Paman ya. Karena ini juga kita membantu untuk proses kremasi bagi saudara-saudara kita yang berpulang. Intinya gini, Pak Man ini merupakan salah satu yang penekun pekerjaan yang membutuhkan skill-skill yang ya, bisa dibilang keberanian ya Pak Man ya. Apalagi Pak Man biasanya menjemput jenazah sendiri ya Pak Man? Ya sendiri. Sendiri, wow keren sekali. Berarti jarang ya orang berani ngantar jenazah sendiri ya? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ditemani keluarga. Kalau gitu. pas nyemputnya pasti sendiri. Nggak bertanya nanti keluarganya apa berani apa nggak ikut dalam pekerjaan ini? Baik, keluarga saya sih ikhlas saja. Yang penting kalau istilah balinya itu mau pekeling ya, ngaturan bakti, berdoa ya, di tempat suci dulu ya, sebelum suci, mengantar jenazah. Oh gitu Pak Man ya. Kira-kira ada lagi hal yang lebih berbau spiritual ya, atau mungkin yang berbau horor ketika menjemput jenazah? Kemungkinan itu saja ya, artinya pengalaman saya waktu penjemputan jenazah. Nah, mudah-mudahan tidak ada kedepannya lagi. Berarti kira-kira ya, dulu berapa jenazah yang sudah pernah diantar dari pertama bekerja Pak Man? Kira-kira kurang lebih sekitar 30-40. Lumayan banyak ya. Iya. Ini intermezzo Pak Man ya. Apa ada yang jenazahnya yang meninggalnya muda atau mungkin ibu-ibu atau mungkin remaja? Pernah Pak Man? Sepengetahuan saya banyak yang muda-muda, artinya sudah berpulang mendahului kita, baik itu jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, itu banyak. Paling muda umur berapa Pak Man? Paling muda kalau sepengetahuan saya sekitar 25 tahun? Ya. Wanita? Cowok ya. Mungkin karena ada faktor sakit atau gimana? Ya kemungkinan ada faktor sakit. Beraneka ragam ya Pak Man ya. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin kecelakaan gitu. Ya, itu karena faktor sakit, faktor kecelakaan itu ada juga, Pak. Berarti dalam pertama bekerja sampai sekarang ini gimana motivasinya Pak Man ketika menjalankan kewajiban? Baik, biasanya karena satu motivasi saya selaku penjemput jenazah, intinya saya satu bekerja dengan tulus ikhlas atau istilah balinya ngaya. Kedua, kita sebelum melaksanakan tugas atau penjemputan jenazah sebaiknya kita ngaturan
Kalau istilah Balinya itu sesajen Banten kepada Ido Sang Widi Waso atau Tuhan atau sesunan yang ada di tempat kita bekerja, dan intinya kita berserah kepada Ido Sang Widi Waso atau Tuhan Yang Maha Esa, karena itu bagi saya itu pekerjaan yang mulia ya. Mulia di samping itu kita membantu artinya masyarakat kita yang lagi terkena musibah. Ya, yang kena musibah karena semua pasti akan berpulang ya Paman ya. Pasti. Mengawali dan mungkin agak belakangan itu ya Paman ya. Ya. Maksudnya ini dari Pak Man. Ada dalam mimpi pernah Pak Man bertemu sosok-sosok atau mungkin seperti roh orang yang meninggal yang Pak Man angkut jenazahnya? Baik, terima kasih. Niki pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak bisa menutupi. Saya sering sekali di dalam mimpi itu roh yang saya jemput itu, artinya kalau istilah Balinya kasar itu mayatnya sudah saya jemput itu banyak mencari saya di dalam mimpi. Artinya satu, mengucapkan terima kasih karena ikut artinya di dalam prosesi itu. Oh, mengucapkan terima kasih. Apa yang dibilang Paman? Bisa diceritakan? Ya, baik, itu mimpi saya, sepengetahuan saya yang saya alami itu. Artinya roh itu, kalau istilah Balinya itu ngaturang suksemo gitu. Terima kasih sudah ikut membantu gitu. Berarti wajahnya kelihatan, padahal waktu mengangkut jenazah wajahnya kan sudah ditutup ya Paman ya. Ditutup artinya sebelum proses kremasi itu sudah dibungkus. Tapi pada saat bermimpi berarti kelihatan wajahnya Paman. Kadang-kadang kalau pakai peti itu kan tidak bisa kita lihat. Terus kalau kita jemput ke rumah sakit itu pasti kita lihat mukanya, karena sebelum jenazah itu diangkut dibuka dulu sama pihak rumah sakit supaya tidak ada terjadi kesalahan, kekeliruan jenazah gitu. Oh iya, pernah kejadian seperti itu Pak? Kalau saya sih di tempat saya bekerja belum pernah. Mungkin tempat yang lain mungkin ada ya. Namanya juga kekeliruan itu pasti akan terjadi, human error ya. Human error itu harus kita teliti juga dalam bekerja. Ketika mengangkut jenazah berarti kita harus mengecek dulu apakah benar jenazah yang kita angkut pada saat itu ya. Mungkin di dalam mimpi ngobrol langsung ya, sekitar berapa kali itu kejadian mimpinya? Itu sepengetahuan saya sekitar 5 atau 6 kali. 6 kali. Dia berbicara ya? Berbicara cuma sebentar. Intinya beliau itu mengucapkan terima kasih banyak karena ikut juga membantu prosesinya, dan juga beliau sangat puas dengan pelayanan di perusahaan kami tempat bekerja. Iya. Berarti itu nilai positifnya. Berarti setiap pekerjaan, setiap apapun itu yang penting bermanfaat untuk orang banyak juga, itu sangat penting sekali Paman ya, dan sangat bermanfaat, apalagi ini membantu orang yang lagi dalam musibah kesusahan ya. Namanya juga orang yang sudah meninggal pasti keluarganya sedih ya, dan segera mendapat pelayanan ya. Dalam mimpi ini ada yang mungkin marah-marah tuh, memberi pesan-pesan khusus Paman? Kalau dalam mimpi saya yang saya ketahui belum pernah artinya jenazah itu marah-marah, justru beliau menangis. Rohnya ya. Mengucapkan terima kasih. Menangis? Ada yang menangis? Ada yang menangis. Woi, luar biasa sekali. Saya mau wawancari Pak Man aja sudah merinding nih Pak Man. Apalagi nih di belakang ini mungkin tempatnya spiritual Pak Man ya, spiritual. Ini menggambarkan bahwa apapun yang kita kerjakan seperti Pak Man ini yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin ada lagi Pak Man? Biasanya tipnya ini artinya kalau sudah selesai melakukan artinya penyebutan jenazah, saya selalu, kalau istilah Balinya itu, membersihkan diri
pakai sesajen di tempat saya bekerja. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Ya. Kalau di Hindu mungkin melukat atau berdoa sehabis jemput jenazah. Kalau di Muslim mungkin air wudhu ya untuk disucikan dan mungkin berzikir atau berdoa ya. Dan mungkin di agama yang lain mungkin tergantung kepercayaan masing-masing. Ya, ada pesan-pesan terakhir Paman. Maksudnya ini di wawancara kita ini. Pesan saya kepada khususnya umat Hindu, mari kita saling menjaga dan menyayangi antara sesama. Meskipun di mata berapa orang kerjaan ini sedikit ekstrim, tapi kalau sudah dilakoni dengan tulus ikhlas, saya yakin artinya pikiran-pikiran yang negatif itu akan hilang. Ya. Ya, terima kasih Paman atas waktunya. Mungkin di lain session kita akan bertemu lagi di IQ8 Channel mengungkap misteri dari dunia gaib. Terima kasih Paman. Terima kasih.